Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan eksplorasi konsep refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan dan pengajaran adalah dua hal penting yang tak terpisahkan dalam rangka memanusiakan manusia. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Makna pendidikan. Pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menuntun adalah membimbing semua kodrat yang ada dalam diri anak agar mencapai potensi terbaiknya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Dalam menerapkan pendidikan dan pengajaran, Ki Hajar Dewantara memiliki semboyan Ing ngarso sung tulodo, di depan memberi panutan atau teladan. Ing matio mangun karso, di tengah membangun atau memberikan ide atau gagasan. Tut wuri handayani, di belakang memberi dorongan atau semangat. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam di lahan yang telah disediakan. Kita bisa mempersiapkan tanah yang terbaik, pengairan yang terbaik, sinar matahari dan nutrisi yang cukup, sehingga setiap tanaman ini bisa tumbuh menjadi tanaman yang berkualitas tinggi. Pemikiran Ki Hajar Dewantara juga melihat setiap anak unik dan berbeda sesuai dengan kodrat alamnya. Seumpama tanaman, ada berbagai macam tanaman yang ada di sawah atau kebun. Ada tanaman padi, ada tanaman jagung yang berbeda dan unik sesuai dengan kodrat dari tanaman itu sendiri. Begitu juga dengan anak-anak di dalam kelas kita. Walaupun usianya sama dan berada di dalam kelas yang sama, mereka memiliki potensi dan keunikan mereka masing-masing. Hal ini adalah sesuatu yang lahir bersamaan dengan anak yang merupakan anugerah dari Sang Pencipta. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Tugas kita adalah memberikan pengalaman-pengalaman belajar yang terbaik buat anak-anak agar mereka mengeluarkan potensi-potensi yang maksimal dari dalam diri mereka. Anak-anak adalah kertas yang penuh dengan tulisan yang masih buram. Tugas kita sebagai pendidik adalah menebalkan tulisan-tulisan positif dalam diri anak-anak. Artinya, anak-anak lahir dengan potensi, dan tugas kita sebagai pendidik adalah mengeluarkan potensi yang terbaik dari dalam diri anak-anak. Pembentukan karakter peserta didik. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif, sehingga menciptakan karya psikomotor. Penciptaan budi pekerti dimulai dari teladan pendidik Ing ngarso sung tulodo. Pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, memerdekakan dan berpusat pada murid, tidak bertentangan pada nilai-nilai kemanusiaan.
Pembangunan budi pekerti dan berfokus pada proses, bukan hasil, serta mengikuti perkembangan zaman. Bagaimana saya memandang diri saya sebagai pembelajar atau guru dan pembelajar sebagai murid jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebagai pembelajar, sebagai seorang guru, saya harus memberikan keteladanan, engarso sung tulodo, membangun semangat ing matio mangunkarso, dan memberi dorongan ing wuri handayani, sehingga terbentuk siswa berkarakter dan berbudi pekerti yang baik. Sebagai seorang guru, saya harus memiliki rasa hormat, memuliakan anak dengan sebaik-baiknya, sesuai kodratnya, sehingga dalam diri anak akan tumbuh rasa dihargai, senang dan bahagia. Sebagai seorang guru, saya harus mampu beradaptasi dengan perubahan, menginspirasi peserta didik sebagai pembelajar yang mandiri, inovatif, kreatif, dan bertanggung jawab. Sebagai pembelajar, seorang guru harus terus belajar berupaya mengembangkan diri, mengikuti perubahan zaman, berkarya, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat yang harus terus berkontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan.